Di sini gue pengen jelasin ke kalian ya, tipe-tipe pemulihan ekonomi. Menurut gue ini materinya bakalan lumayan daging banget, belum pernah ada yang bahas ya. Jadi gue sangat-sangat apresiasi kalau kalian bisa nonton video ini sampai dicatat ya, dan kalian nonton video ini sampai habis. Karena menurut data ya, ini gue bisa buka di YouTube gue sekarang ya, ini yang nonton video gue itu average cuma 7-8 menit, satu rata-rata video ya. Gue harap kalian punya attention span yang lebih panjang buat nonton video ini sampai habis, buat dapetin edukasi secara gratis. Karena ini, again, yang gue tadi bilang ya, yaitu ini ekonomi gratis ya, ini kuliah gratis buat teman-teman ya. Kalian nggak perlu bayar, ya iklannya kalau bisa gue matiin juga di sini. Dalam suatu ekonomi ya, nggak ada yang namanya itu kenaikan yang terus-menerus ya. Jadi kalau kita gambarin ya, misalnya ini chart dari IHSG gitu ya, atau saham indeks gitu ya. Ini kita ngomong indeks negara gitu. Ya. Indeks negara ini nggak mungkin selalu mengalami kenaikan kayak gini. Sorry, ya, nggak mungkin kayak gini terus. Tapi indeks suatu negara ya itu bisa mengalami yang namanya itu penurunan gitu ya. Jadi yang pas lagi di sini gitu ya. Ini penurunan dari suatu indeks negara gitu ya. Nah, penurunan ini selalu dibalas sama yang namanya itu kenaikan ya. Jadi ini yang kita ngomong pemulihan itu ini pulih gitu ya. Di saat dia crash sebelah sini ya, ini kayak kurang clear ya. Ini di saat dia turun ya, di garis warna merah ini dia kembali recover ke atas gitu. Ini juga ya, di saat dia crash turun dia kembali recover ke atas, ini juga gitu ya. Jadi dalam suatu ekonomi ya ada yang namanya itu recovery ya, dan market itu selalu bergerak dalam siklus. Jadi kenapa video ini penting buat kalian ya? Karena ketika kalian investor ya, gue pribadi sejak gue dari dulu paham konsep ini ya, gue belum pernah bisa merumuskan konsep ini sampai kayak gimana pun itu ya. Tapi gue dari dulu udah mengerti. Gue lumayan mendapatkan wealth yang menurut gue lumayan life changing di saat COVID ya. COVID-19 itu merubah hidup gue. Tanpa ada COVID nggak ada gue di sini gitu ya. Karena COVID itu ngebuat gue jadi punya lebih banyak waktu buat explore ke financial market. Kita ngomong ya, jadi ada 5 tipe pemulihan ekonomi. Ini biasanya orang-orang itu sering jelasin ini dalam kuliah, tapi gue pengen sharing ini ke kalian secara gratis ya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Jadi ada 5 tipe pemulihan ekonomi. Gitu ya. Ini biasanya kita ngomongin shape ya. Jadi misal ya, ini chart nih ya. Gue gambar sebelah sini ya. Chart itu kan misal lagi naik kayak gini, terus tiba-tiba crash gitu kan. Misal COVID gitu. Di sini terjadi COVID 2020 gitu. Nah, ini recoveringnya ke atas kayak gini ya. Pas dia lagi naik, ini kan kita sebut sebagai recover phase kan, sebelah sini nih. Yang bagian ini, gitu ya. Yang bagian segini kita sebut sebagai pemulihan ekonominya gitu. Dan ketika dia recover, ini ada beberapa tipe ya. Jadi ketika kalian udah paham ini ya, bagaimana cara dia recover dan tipe-tipe apa yang kalian bisa ambil take profit gitu ya, yang kalian bisa ambil untung ya di masa-masa dia lagi recover kayak gini ya. Ini kan bisa mendapatkan wealth yang menurut gua lumayan ya, luar biasa gitu ya. Jadi langsung aja ya. Yang pertama, ini cukup populer yaitu V-shape recover ya. Abis ini gua bakal jelasin ya kalau kalian apa yang gue maksud dengan V-shape recover gitu ya. Terus ada K-shape, gitu ya. Ada L, ini juga shape ya. Jadi semuanya itu bentuknya shape ya. Kayak misal contohnya ya, chart yang gue gambar di sebelah sini, ini kan ngebentuk kurang lebih kayak V kan ya. Nah ini kan kayak V nih, gitu ya. Jadi ini V-shape recovery gitu ya. Dan ada banyak jenis ya. Ini gue bakal langsung jelasin ke kalian dan kasih contohnya ke kalian langsung gitu ya, beserta chartnya gitu ya. Jadi kayak misal sebelah sini ya, 3 itu L-shape, 4 itu W ya. Ini namanya W-shape recovery. Ya, sama yang namanya U. Kita bakal mulai langsung discuss satu persatu. Yang pertama ya, gue pengen bahas tentang V-shape recovery. Ya, dan gimana cara teman-teman ini bisa ngambil untung ya dari market crash kayak gini ya. V-shape recovery ini terjadi ya ketika ya yang latest yang terbaru itu tahun 2020. Ya, di pasca COVID. Ya, jadi kalau kalian cek ya, ini gue bisa buka ya salah satu chartnya. Chart yang kalian sebelah sini ini chart dari S&P. Ya, ini indeks harga saham Amerika gitu ya. Ketika kita ngomong ya, teman-teman bisa lihat yang sebelah sini ya, ini suatu crash kan. Gitu. Diikutin sama yang namanya itu recover. Ini recovernya gitu ya. Ini pemulihan ekonominya gitu ya. Sebelah sini juga ya, ini crashnya ya, ini juga recovernya gitu. Ini kemarin juga sempat mengalami crash gitu, dan sekarang ini recovernya ya. Suatu ekonomi ya itu udah bisa dibilang udah recover ya. Ketika apa Sul? Ketika udah balik ke harga semulanya ya. Kalau misalnya kita contoh ngomong ya, misalnya ini ada chart naik kayak gini gitu ya. Terus dia mengalami crash kayak gini ya. Terus ya, misal dari sini, ya ini di $100 gitu ya, all time high-nya atau apanya gitu. Ya, dan dia koreksi sebesar misal 60% ya, jadi dia sisa $40 gitu. Kita bisa bilang, oh market itu udah recover ketika apa? Bukan ketika, apakah udah ketika $50 dia udah recover? Belum jawabannya gitu ya. Apakah ketika dia naik kayak gini lagi ke 90 gitu, Sul? Ini kan cuma selisih 10, apakah ini udah recover? Belum jawabannya. Recover itu ketika dia udah nyentuh balik ke all time high. Gitu ya, dia udah di level yang sama kayak sebelumnya gitu ya, atau bahkan ke average price dari harga-harga sebelumnya itu juga bisa gitu ya. Jadi suatu ekonomi itu dibilang udah recover ketika dia udah balik ke titik semulanya gitu ya. Kayak misal kita ngomong contohnya sebelah sini ya, ini misalnya chartnya SPX ya, harga saham Amerika gitu ya. Ini kan crash nih kan sebelah sini gitu ya, ini ngalami penurunan sebelah sini gitu ya. Ini juga sebelah sini crash gitu ya, mengalami penurunan gitu. Ini juga sebelah sini crash, ini mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita ngomong dari tahun 2020 ya sampai sekarang 2026 ya kurang lebih 5-6 tahun ya. Ini S&P itu udah crash kurang lebih 1, 2, 3 kali gitu ya. Ini kita ngomong kurang lebih crash, satu kali crash itu 20%, which is ini bear market. Kita bisa bilang ini udah recover ketika apa? Ketika ya kita ngomong
ya marketnya itu udah balik lagi ke semula gitu ya. Jadi kayak misal in this case ya, 2020 ini kan masa-masa COVID gitu. Ini recover-nya kurang lebih 2020 tengah, crash-nya ini 2020 awal. Jadi buat SPX ya, ini COVID ya, V-shape recovery-nya itu cepet banget ya. Ini kita sebut sebagai V-shape recovery. Nah, yang sebelah sini misalnya kita ngomong ya, SPX ya. Ini dia mengalami drawdown ya, terus dia sideways, recovery lumayan panjang, sempat ngedip dulu dan sebagainya gitu ya. Ini juga ya, jadi pas dia ngedip ini tahun 2022 gitu ya, dia baru balik ke all time high-nya 2024 ya. Jadi marketnya itu sempat mengalami crash ya 2022 sampai 2024 gitu ya, sepanjang 2 tahun. Marketnya itu baru mengalami pemulihan ya di sini ya 2 tahun setelah itu gitu ya. Bedanya misal sekarang yang sebelah sini ya, ini Trump tariff gitu kita ngomongnya. Nah, Trump tariff ini mengalami crash di kurang lebih 2025 awal gitu ya. Ini back recover-nya ini baru 2026-an gitu ya, atau 2025 akhiran gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa identifikasi ya apakah market atau ekonomi itu udah mulai recover dengan chart kayak gini gitu ya, dengan financial market. Nah, sekarang gimana cara kita identifikasinya ya? Kayak yang tadi gue bilang ya, kan ada beberapa tipe, ada 5 tipe pemulihan ekonomi gitu ya. Kita ngomong yang pertama itu V-shape. V-shape itu contohnya kayak gimana? So, contohnya ini. Ya, jadi 2020 itu contoh paling real di mana V-shape recovery itu terjadi. Sekarang kita bakal bahas yang kedua ya. Jadi yang tadi yang pertama ya, itu kita ngomong V-shape recover ya. Jadi dia sangat cepat ya. Dia the bottom doesn't take any time gitu ya. Pada dasarnya ketika kita ngomong misal marketnya itu lagi crash kayak gini, misal habis crash kayak gini ya, dia nggak lama mondar-mandir sini baru naik gitu ya. Dia langsung V-shape, langsung kayak gini kurang lebih ya. Ya, tapi nggak langsung satu candle langsung bullish kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi ini cepat recovery, dia langsung kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, yang kedua ya, ada yang namanya itu U-shape ya. Ini gue ngambil contoh dari tahun 1973 ya, dari S&P juga gitu ya, 1973 sampai 1975 ya. Pada saat itu ini terjadi yang namanya itu oil crisis ya. Tapi kurang lebih ya, kan nggak perlu tahu detailnya itu kenapa ini nge-crash. Yang penting kita ngambil itu sebagai contohnya aja gitu ya. Nah, pada saat ini ya, ini tahun 1973 ya kurang lebih ya, kan bisa Google ya actually ya, 1973 sampai 1975 ya. Ini ada stagflation ya, jadi stagflasi suatu ekonomi itu nggak bergerak, dan ada oil crisis ya. Ini kalian bisa cek ya, ini chart S&P juga gue ngambil ya. Kalau kalian cek chart oil, minyak gitu ya, ini juga mengalami penurunan gitu ya. Dari atas ini dia mengalami penurunan gitu ya. Dan ketika dia turun kayak gini ya, ini kan dia sempat sideways bentar sebelah sini, baru dia lanjut recover ya. Dia baru recovernya ini lama banget ke atas sini gitu ya. Tapi yang gue pengen highlight di sini ya, ini U-shape-nya itu di sebelah sini. Jadi dia nggak bentuk U kayak gini gitu ya, kurang lebih. Kenapa? Karena dia recovery-nya lama banget. Ini weekly chart guys ya. Jadi satu candle di sebelah sini, satu wiwin yang kalian lihat sebelah sini ya, ini berbasis 1 minggu. Jadi ketika kita ngomong ya dari sini ke sini, ini sideways-nya lama ya. Ini kita ngomong ini merupakan U-shape recovery ya, atau U-shape pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi ini bukan V-shape gitu ya, ini U-shape gitu ya. Dan ini lama bottom ya, dari atas ini ke bawah sini dia sideways-nya lumayan lama gitu. Nah biasanya ya, kenapa U-shape ini terjadi sangat lama ya? Karena ini problemnya itu bukan kayak COVID crisis ya. COVID crisis itu cepat banget buat di-handle-nya ya. Tapi biasanya itu ada structural economic problem ya dalam government ya. Dan biasanya itu lama banget buat memperbaiki itu. Nah U-shape ini sebenarnya jarang banget buat terjadi. Karena ini structural problem kita ngomong ya. Jadi kayak misal contohnya pengangguran itu baik banget ya. Nah ketika misal kita ngomong penganggurannya baik banget, ini nggak gampang buat nge-solve masalah kayak gini ya. Misal unemployment rate itu contohnya dalam suatu negara itu 20%. Ya. Ini contoh ekstrim gitu ya. Jadi kalau misal dari 100% nih ya, ini 20%-nya sebelah sini pengangguran. Contohnya kayak gitu ya. Ini kan ekstrim banget, dan buat memperbaiki 20% pengangguran ini nggak secepat itu, nggak segampang misal ada 100 orang gitu ya. Oh ya udah gue kasih misal 100 orang nganggur, 100 orang dalam satu negara, 20-nya nganggur, ya 20-nya ini ya udah gue kasih kerja aja. Kan nggak segampang itu. 20-nya ini perlu dididik dulu, dikasih edukasi dulu, ya terus lapangan pekerjaan perlu di-create dulu biar efisien dan sebagainya ya. Makanya ini kita sebut sebagai U-shape recovery gitu ya. Karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama buat dia recover balik ke atas kayak gitu. Sekarang yang ketiga ya, yaitu W-shape recovery ya. Jadi kita udah ngomong ada yang pertama yaitu V-shape gitu, ada yang U-shape. Sekarang kita yang W. W ini ketika ya teman-teman bisa cek ya, dia recovernya itu nggak lama. Kita sebutnya W ini suka ngelakuin yang namanya itu double dip. Ya, jadi kalau misal nih kita ngomong, gue coba gambar kecil ya. Misal di sini, coba kita pakai page baru. Ya, misal ada market lagi naik kayak gini, terus ada drop, terus dia seems like mau recover lagi gitu ya. Jadi di sini udah bentuk support level yang cukup kuat. Tiba-tiba dia ngelakuin yang namanya itu double dip. Jadi ini kita sebut ini first dip kan, ini second dip. Bahkan ini nggak perlu 2 doang ya, bisa 3 kali dia ngedip ya. Ya jadi third dip. Ya pokoknya W-shape recover ya, itu kita ngomong dia recovernya itu berkali-kali, dia ngedip itu berkali-kali dan dalam jumlah waktu yang panjang. Jadi kalau kita ngomong ya sebelah sini, ini 1981, nih dia mulai mengalami penurunan, ini kan kurang lebih dia crash ke sini gitu kan, gitu ya. Jadi dia udah ngebentuk support level yang pertama, dia sempat mengalami recovery ya. Ini recovery-nya weeks ya guys ya, kan harus ingat ini time frame-nya itu mingguan sebelah sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini udah 12 kan, ini udah 1 tahun dia butuh buat recover dari satu movement kayak gini gitu ya. Tapi ternyata ya dia crash-nya lumayan cepat lagi gitu ya. Jadi kalau kalian lihatin sebelah sini lagi, ini gua mundurin, dia ngebentuk second dip. Nah second dip ini jauh di bawah support selanjutnya, jadi ini kan first-nya
gitu ya. Ini kan kebentuk ekor hijau kan. Sebenarnya juga ini ekor hijau juga. Jadi ini second dip-nya. Jadi W shape recovery itu ketika ya dia ngebentuk second dip sebelah sini. Jadi ketika marketnya crash ya, dia mencoba buat recover lagi di sebelah sini kan. Dia coba buat recover ke atas sini gitu ya, dari atas sini gitu ya. Tapi dia gagal ya, dan dia melakukan yang namanya itu double dip ya. Jadi ini dip pertama, ini dip kedua gitu ya. Terus dia mulai recover lagi, ini juga kurang lebih setahun, dia ngedip lagi yang ketiga. Jadi dia 3 kali ngedip sebelum mengalami recovery gitu ya. Nah, ini menurut gua tipe dip yang lumayan berbahaya ya. Karena kalau kayak gini strategi lu nggak bisa average down ya. Karena ketika lu average down sebelah sini, lu buy, lu kira marketnya udah recover, lalu dia banting lagi ke bawah gitu ya. Nah, solutionnya buat teman-teman yang sering mengalami kayak gini ya, atau kedepannya misal kita ada crash kayak gini ya, cara nanggepinnya itu kayak gimana ya, sediain cash minimal 30% dari portfolio. Jadi selalu ada 30%. Dan lu harus create certain rules di portfolio lu, biar lu ada source of income yang masuk juga gitu ya. Karena kalau lu puterin duit terus di situ ya, terusnya marketnya itu bearish terus ya. Ini kita ngomong dari 1981. Ya, marketnya itu channeling ke bawah terus kayak gini. Ini kita ngomong dari 1981 ya. Ini kita ngomong dari 1, 2, 3 ya. Hampir 3 tahun ya buat marketnya itu kembali recover. Jadi ini lu butuh cadangan cash yang lumayan besar ya buat manfaatin dip yang kayak gini ya. Ini yang kita sebut sebagai W shape recover ya. Ini biasa itu yang gue bilang ya, ini double dip ya, atau bahkan bisa 3 kali. Jadi dia udah recover, dia udah ngedrop ya, tapi dia udah ngebentuk first dipnya, marketnya ngebentuk recovery, dia ngedip lagi gitu ya. Ini kita sebut sebagai W. Nah, biasanya ini ada yang namanya itu economic uncertainty di W shape recovery ya. Jadi maksudnya apa jadi misal ya, pemerintah itu udah ngelakuin upaya-upaya banyak banget buat naikin ekonomiknya lagi ke sini gitu ya. Jadi kita ngomong pemerintah udah turunin suku bunga dan sebagainya, tiba-tiba ada second crash lagi gitu ya. Tiba-tiba ada resesi lagi. Yang sebelah sini ya, itu kita ngomong sebagai false recovery. Jadi dia pura-pura recover. Sebelah sini juga ini sebagai false recovery juga ya. Jadi dia pura-pura seakan-akan marketnya itu udah recover ya. Semua orang udah kira ini recover, terusnya dibanting lagi, seret lagi setahun ke bawah kayak gitu ya. Dan biasanya di saat seret-seretan kayak gini ya, ini ada story-story barunya ya. Kayak contohnya pandemic baru lah, terusnya tiba government regulation baru lah dan sebagainya ya. Ini W shape recovery. Selanjutnya ya, ini ada namanya itu L shape recovery ya. Ini mungkin teman-teman juga jarang banget terjadi di lifetime hidup kita ya. Ini mungkin terjadi setiap beberapa generasi sekali. Ini gue bakal kasih case-nya, contohnya ini sama ya, kayak contohnya sebelah sini nih SPX ya. Indeks harga saham dari Amerika. Ini kita ngomong ya dari atas ini 1930 ya. Jadi buat teman-teman yang tahu tahun 1930 ada yang namanya itu The Great Depression ya. Di mana ini crash, salah satu crash yang paling menakutkan, yang recover-nya itu lama banget. Ini di monthly chart sebelah sini ya. Jadi satu candle di sebelah ya, ini nggak kelihatan candle, ini gue buat jadi line ya biar lebih enak dilihatnya ya. Tapi satu candle itu hitungannya monthly ya. Dan ketika teman-teman lihat ya, biasanya kayak misal COVID ya, lu buka sekarang chartnya COVID di SPX ya. SPX chartnya COVID itu recovery-nya cepat banget. Itu 2 sampai 3 tahun doang atau bahkan 6 bulan doang gitu ya. Bahkan dari tadi kita lihat W shape yaitu cuma 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya gitu ya. U shape juga bentar gitu ya. Maksimal 5 tahun lah, nggak nyampe 10 tahun. Tapi kita ngomong ya, sebelah sini ada case baru yaitu L shape. Ini The Great Depression itu terjadi tahun 1929 kurang lebih ya sampai 1930 ya. Pada saat itu terjadi massive debt ya. Jadi utangnya itu terlalu banyak di US. Jadi pada saat itu market itu mengalami bubble yang signifikan ya dari 1930 sampai kurang lebih 1956 ya. Kita ngomong marketnya itu baru recover. Jadi ini makan 2 dekade guys ya. Jadi misal perumpamannya ini makan 1/3, 1/4 dari hidup kalian ya. Jadi misal ini anak baru lahir di 1930 sebelah sini ya. Dia sampai umur 26 ya, ekonominya itu di suatu negara atau bahkan di dunia itu nggak baik-baik aja ya. Dan menurut gue ini salah satu hal yang perlu kalian takutin ya. Karena kalau misal lu baru lahir, terus lu sampai umur 26 ini ekonomi lu itu sangat-sangat jelek buat satu dunia global ini bakal impacting to everyone. Jadi L-shape economy ya, L-shape recovery kita ngomong ya. Ini suatu krisis ya yang terjadi, suatu recovery yang terjadi, tapi recovery-nya itu memakan waktu yang sangat-sangat lama ya. Kayak kita contohnya sebelah sini dari 1930 ya. Dia recovery-nya itu 26 tahun atau bahkan 27 lebih tahun kemudian ya buat market itu mengalami recover. Nah, biasanya yang namanya itu L-shape economy ya, ini ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama itu geographical location-nya atau suatu negara ya, warga-warga sini semua ya, ini jadi dead semua ya. Structure GDP growth itu bakal minus bertahun-tahun. Ada yang namanya itu zombie company istilahnya. Zombie company itu ketika ya teman-teman itu ngelihat company-company itu nggak bisa grow di masa-masa kayak gini ya. Semua itu stagnan, supply demand semua terus menurun, nggak ada ketertarikan atas apa-apa. Pada dasarnya financial market itu ya, ketika di range sebelah sini di 26 tahun ini ya, ini growth ini mendekati zero ya ketika L-shape economy ini lagi terjadi gitu ya. Dan ini terjadi itu setiap 100 tahun dan sebagainya. Makanya nggak setiap generasi, tapi kurang lebih setiap ini terjadi ya dalam suatu generasi, ini teman-teman ini bakal ngerasain impact-nya banget gitu ya. Pokoknya ini bisa makan kurang lebih kayak yang gue tadi bilang 1/4 ya, bahkan 1/5 mungkin ya, 1/3 ya dari hidup kalian cuma buat krisis kayak gini. Sekarang yang terakhir ya, yang terakhir ini menurut gue yang paling penting ya, yaitu K-shape economy ya. Dan ini sangat sekali jarang dan menurut gue ini berpotensi untuk terjadi di tahun 2030 nanti ya. Dan gue bakal jelasin ke kalian ya. Gue nggak bakal tunjukin chart buat yang terakhir ini karena ini special gitu ya. Jadi K ini apa ya? Ini direction ya. Ini direction atas, ini direction bawah. Ini kita ngomong kelas ya. Jadi yang bawah sini ini kelas bawah. Ya, kelas bawah itu ya kelas yang tanda kutip miskin gitu ya. Ini kelas menengah. Ini gue
Coba ya. Nah, ini putih tiba-tiba ya. Jadi kelas menengah ya, sama kelas atas. Jadi kelas atas, menengah, bawah. Sekarang tuh kayak gini strukturnya gitu ya. Jadi yang miskin menengah atas gitu. Nah, K-shape ekonomi ini, K-shape crisis ya, gitu kita ngomong. Ini kelas menengahnya udah bakal mulai hilang. Dan ini berpotensi untuk digantikan oleh AI tahun 2030-an kurang lebih nanti. Jadi ini semakin luas gapnya ya. Kita ngomong kalau kan kayak gini kan. Dia bakal makin kayak gini, ini juga bakal makin kayak gini gitu ya. Nah, ini K-shape ini bakal kayak gini, ya makin jauh gapnya ya. Dan barrier-nya itu sekarang sebenarnya ya, kalau kan itu kelas bawah ya, ini masih bisa naik ke kelas atas buat sekarang ya, buat 2026 gitu ya. Kalau lu kelas menengah ya, lu masih bisa naik ke kelas atas. Jadi lu masih bisa bekerja keras, lu masih bisa punya aksesnya gitu ya, buat naik ke atas ini gitu ya, naik ke tangga yang paling atas. Tapi ke depannya ya, ketika teman-teman ini udah AI advancing dan sebagainya udah terjadi, menurutku ini akan terjadi barrier sebelah sini ya. Jadi kesannya tuh kayak di sebelah sini ya. Ini udah jadi ada dindingnya, udah jadi ada penentunya sebelah sini, yaitu AI ya. Jadi kalau teman-teman nanti kelas menengah ini bakal hilang ya. Kelas menengah ini bakal hilang dan kelas bawah ini bakal susah buat naik ke atas. Kenapa? Karena udah ada dinding sebelah sini. Jadi ketika lu lagi pengen naik nih, ini ada wall-nya sebelah sini. Lu nggak bisa lagi dan gap-nya itu bakal semakin jauh ya. Gap dari atas ini bakal makin atas, bawah ini bakal makin bawah gitu ya. Jadi ini salah satu tipe crash yang menurut gue lumayan krusial dan sebenarnya nggak banyak orang yang sekarang lagi diskusiin ya tentang possible crash ini di tahun ya kurang lebih 2030-an ya. Kenapa kita percaya 2030-an atau 2029, 2030-an? Karena The Great Depression kan terjadi 2029 ya gitu ya. Dan dia baru recover ya 1956 gitu ya. Ya sama kayak misalnya ini ya. Ini 2002 something atau 2030 something ya, recovernya baru kurang lebih 2000 something ya, 56 ya, 57 gitu dan sebagainya. Jadi semoga video ini bermanfaat, kalian belajar sesuatu ya. Kalian belajar sesuatu, jangan lupa buat komen di bawah ya. Gue pengen tahu berapa banyak yang nonton abis, jadi buat kalian nonton sampai abis ya, jangan lupa buat komen K-shape. Gue pengen tahu berapa banyak. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.